Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channelnya Pak D. Dalam video kali ini Pak D mau menanggapi atau merespon sebuah artikel yang ditulis pada kolom komentar pada video yang berjudul tentang dadi kesurupan dan akibat dadi kesurupan. Adapun artikel yang dituliskan adalah sebagai berikut. Pak D, anak saya merupakan korban mediasi praktek kesurupan dan susah disembuhkan hingga sekarang seringkali kesurupan dengan sendirinya. Bagaimanakah solusinya Pak D? Untuk para penonton yang lain, ketahuilah bahwa yang namanya kesurupan itu adalah sebuah gangguan. Bisa dikatakan itu adalah musibah. Tentunya bila mana ada orang kesurupan, pihak orang tua atau keluarga itu pasti sibuk panik kesana kemari, mencari mbah dukun, mencari paranormal, mencari omben-omben dari kiai untuk kesembuhan orang yang kesurupan. Tapi anehnya banyak orang-orang yang seringkali memperagakan atau mainan setan dengan cara memanggil-manggil berbagai roh, lalu roh halus itu dimasukkan ke dalam jiwa raganya sendiri. Bahkan yang lebih parah, roh itu dimasukkan ke jiwa raga orang lain, katanya itu praktek mediasi. Sekarang begini Mas, andai kata sampeyan memasukkan golongan roh halus ke dalam jiwa raga orang lain, sudah barang tentu andai kata praktek itu berhasil, orang yang Anda masuki roh itu perilaku dan sifat-sifatnya seperti orang senting atau orang gila. Banyak orang mengatakan itu adalah orang tidak waras. Lalu andai kata nanti pihak keluarga tidak terima atau orang tuanya itu menuntut mencak-mencak, ya tentu saja di hari sebelumnya atau sebelum melakukan itu bisa jadi Anda mengatakan saya akan bertanggung jawab. Tetapi setelah semua itu terjadi, apakah Anda benar-benar akan tanggung jawab? Apakah Anda akan mengatakan seperti ini? Ya itu salah dhewe, pancen dhek ya batine kurang resik, dhek kurang yakin dan lain sebagainya. Ya sebenarnya saya tahu Anda sendiri yang sering mainan setan, yang sering memanggil-manggil roh. Sebenarnya Anda sama sekali tidak bisa memasukkan roh itu ke dalam jiwa raga orang lain, kecuali ke jiwa raga diri Anda sendiri. Terus kok bisa masuk ke orang lain? Barangkali Anda orang tersebut untuk menghadapkan hatinya atau menghadapkan jiwanya fokus ke roh yang dimaksud, yang pada akhirnya orang yang Anda pandu itu menjadi kesurupan atau kerasukan. Terus sekarang kalau sudah seperti itu gimana selanjutnya? Tentu saja orang yang sudah terlanjur mengidap kesurupan, suatu misal orang tersebut bersedia dijadikan alat mediasi. Jiwa orang tersebut bila mana kita kembalikan normal seperti hari-hari sebelumnya susah. Andai kata bisa tidak sepulih pada hari-hari sebelumnya. Kenapa demikian? Yang namanya setan itu lain dengan pitik. Yang namanya jin lain dengan tawon atau nyamuk. Kalau nyamuk dan tawon bisa kita halau dengan asap. Yang namanya pitik bisa kita halau dengan bentakan. Tapi yang namanya golongan makhluk halus itu wujudnya tidak bisa dilihat dan tak seorang pun tahu wujud aslinya kecuali dengan imajinasi. Dalam arti orang tersebut hanya sebatas imajinasi yang dia lukiskan dalam jiwanya. Barulah mulutnya mengatakan, oh wujudnya harimau, wujudnya ketek pincang, wujudnya seperti ini munyuk dan lain sebagainya.
Nah, sekarang bagi si korban yang telah bersedia untuk melakukan mediasi, ada beberapa tip terapi yang harus kamu lakukan menurut versinya Pak D ya. Satu, kamu jauhi bergaul dengan orang yang seringkali membicarakan atau menekuni bidang itu, yaitu bidang persetanan dan bidang permediasian, paham? Mulai sekarang kamu harus ganti teman, dalam arti teman yang baru itu teman yang jauh sekali dalam bidang itu. Teman yang jauh dari bidang persetanan, bidang permediasian atau bidang itulah. Suatu misal teman baru kamu teman yang hobinya main TikTok, teman baru kamu yang hobinya nyanyi, main gitar. Bahkan lebih baik lagi bila mana teman baru yang kamu dapatkan adalah teman yang rajin ibadah. Suatu misal teman itu rajin ke musola, rajin menghadiri pengajian, atau temanmu itu lucu. Apabila pada suatu saat ada tanda-tanda mau kerasukan, mungkin tanda-tanda itu bisa di leher kamu seperti ada sesuatu yang nyengkal tidak nyaman. Terus jidok kamu mengkorok atau merinding. Sekujur tubuh kamu gemetar. Nah, biasanya tanda-tandanya seperti itu. Cepatlah kamu langsung membaca surat An-Nas. Sekali lagi saya katakan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fis sudurin nas minal jinnati wan nas. Saya garis bawahi minal jinnati wan nas. Artinya meminta perlindungan dari gangguan jin dan manusia. Karena yang mengganggu kamu atau yang merasuki kamu itu adalah golongan jin. Sedangkan kamu tidak tahu persis wujudnya seperti apa. Mereka itu bisa masuk ke dalam hatimu, bukan kok melalui napas, bukan kok melalui telinga. Yang pasti jin itu bisa masuk langsung ke dalam hatimu. Apabila mana kamu sudah menerapkan beberapa terapi yang saya ajarkan dalam konten video YouTube kali ini, setelah kamu menerapkan terapi yang saya ajarkan dalam konten video YouTube kali ini dan bacaan surat An-Nas, oh ya saya lupa ya, setelah surat An-Nas ada baiknya Anda tambahkan ayat kursi. Nanti seiring waktu akan berkurang. Jadi tidak bisa sembuh plecat seperti orang minum paracetamol gitu, tidak bisa. Kesembuhannya itu berkurang, menurun. Itu pun sejauh kamu tidak lagi melakukan hal itu, atau sejauh kamu tidak lagi memanggil-manggil si roh itu. Terus solusi terakhirnya, walaupun semua itu sudah kamu lakukan hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak kunjung sembuh juga, atau masih saja ada tanda-tanda si kono onggro itu mau masuk ke dalam tubuhmu dengan tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi, artinya kamu mau tidak mau harus mensyukuri apa yang kamu terima. Kamu adalah orang yang selalu diikuti sosok halus. Karena kamu merasa diikuti oleh sosok halus, sebaiknya kamu tidak usah membangga-banggakan kepada siapapun dan tidak usah menceritakan kepada siapapun kecuali teman akrab kamu atau orang tuamu. Selanjutnya, dalam perilaku kamu jadilah orang yang bisa dicontoh agar yang mengikutimu bisa mencontohmu, karena mereka itu adalah Ciptaan Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, karena makhluk itu adalah ciptaan
ciptaan Tuhan. Sebagian dari golongan makhluk itu tentunya ada yang butuh tuntunan. Dulu zaman Al-Quran diturunkan, golongan kono onggro itu berdesak-desakan ingin mendengarkan dan penasaran, takjub kepada bunyi Al-Quran. Akhirnya sebagian dari mereka itu ikutnya itu untuk mendapatkan ajaran dari Al-Quran. Paham yang saya maksud? Jadi semua itu syukurilah dan anggap saja itu adalah anugerah. Semoga konten video YouTube yang pendek kali ini menambahkan pemahaman dan wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.